Kita diciptakan dari tanah, kita berdiri di atas tanah, makan kita dari hasil-hasil tanah, dan kelak kita akan dikembalikan ke tanah. Sepatutnya kita bersifat tanah, tuan-tuan sekalian, bukan bersifat langit. Kita bersifat tanah, tawadhu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat meneruskan pengajian tafsir kita, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samai ma'a fa akhrajna bihi azwaja min nabatin syatta. Ayat yang ke-53 dari surah Taha. Ayat ini merupakan sambungan dari ayat yang sebelumnya yang sudah kita bicarakan. Dan pada malam hari ini merupakan malam yang ketiga atau keempat dari kita membincangkan perihal surah Taha ini, yang berkaitan dengan cerita Nabi Musa alaihissalam. Tuan-tuan sekalian, ketika Nabi Musa dan Nabi Harun sudah berada dan berhadap-hadapan dengan Fir'aun laknatullah, dan ketika Nabi Musa berkata bahwa Nabi Musa dan Harun merupakan utusan dua orang Tuhan, min rabbik rasula rabbik, dua orang utusan Tuhanmu, begitulah cakap Nabi Musa di hadapan Fir'aun. Selain itu, Nabi Musa minta kepada Fir'aun untuk membebaskan kaumnya Bani Israel daripada intimidasi, diperbudak ratusan tahun lamanya. Ketika mendengar bahwa perkataan Nabi Musa, dua orang utusan Tuhanmu, maka bertanyalah Fir'aun kepada Musa, kalau begitu siapa Tuhan kamu berdua itu yang sebenarnya? Dan Nabi Musa telah menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang tidak terpikirkan oleh Fir'aun laknatullah. Dan itu sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya ini. Jawaban-jawaban Musa tak terfikirkan oleh Fir'aun. Kemudian tuan-tuan sekalian, pada malam hari ini kita akan meneruskan jawaban Nabi Musa itu tentang ciri-ciri Tuhan yang layak disebut, dipandang Tuhan, yang patut untuk disembah.
Jadi kata Nabi Musa seperti yang ayat yang saya bacakan tadi, allazi ja'ala lakumul arda mahda, dialah yang telah menjadikan bagi kamu al-arda, bumi, mahdan, sebagai hamparan. Begitulah lebih kurang terjemahannya. Allah yang telah menjadikan bagi kamu semuanya, bagi kita, al-arda, bumi, mahdan, sebagai hamparan. Begitulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebaikan Allah kepada kita, untuk kepentingan kita, untuk kemaslahatan kita. Allah jadikan bumi mahdan, sebagai hamparan. Seperti kita menyediakan tempat tidur untuk istirahat kita, tuan-tuan sekalian. Oleh karena itu, tempat tidur anak bayi itu disebut mahdan, ayunan atau buayan, supaya dia dapat tidur dengan nyenyaknya dan dia terjaga dari segala macam mara bahaya. Itulah mahdan. Dan mahdan ini bukan berarti artinya itu datar atau rata. Dia lebih kepada fungsinya, tuan-tuan sekalian. Karena ketika Allah jadikan bumi dihamparkan, dia ada yang rata, datar, dan ada yang berbukit. Ada bukit, ada gunung, ada sungai, ada laut, ada lembah dan sebagainya. Kesemuanya itu untuk kepentingan kita semuanya. Kata Allah pula, wasalaka lakum fiha subula, dan Allah jalurkan, salaka, wasalaka lakum fiha subula, dan Allah jalurkan atau Allah jadikan bagi kamu itu di bumi itu fiha subula, jalan-jalan. Kita saja mungkin yang tidak tahu, di udara itu ada jalur-jalurnya. Tidak sembarangan pesawat terbang ke sana kemari, dia ada batasan-batasannya, ada jalur-jalurnya. Di laut begitu juga, di hutan dan sebagainya. Itulah karena kebaikan Allah kepada kita semuanya. Wa anzala minas samai ma'an, dan Allah menurunkan dari langit itu ma'an. Fa akhrajna bih, dan kami keluarkan darinya air tadi, tuan-tuan sekalian, azwajan, bermacam ragam, berjenis-jenis, min nabatin syatta, dari tumbuh-tumbuhan yang banyak atau banyak ragamnya itu. Kalimat wa anzala itu Allah pelakunya, tidak terlibat manusia pada itu, tuan-tuan sekalian. Jadi makna wa anzala minas sama artinya minas sahab. Allah turunkan air itu dari sahab, ya, dari awan itu. Karena langit ini alam gaib, tidak ada manusia yang tahu di mana langit itu, dan manusia tidak pernah sampai ke langit itu. Yang benar itu adalah bahwa air itu Allah turunkan minas sahab, dari awan itu, dari celah-celah awan itu. Fa akhrajna bih, dan kami keluarkan. Allah katakan fa akhrajna, dan kami keluarkan. Terlibat kita di situ, tuan-tuan sekalian. Dalam menurunkan air hujan, kita tidak terlibat karena Allah yang Maha Kuasa. Tapi waktu menurunkan atau fa akhrajna bih, mengeluarkan tanaman-tanaman itu, tuan-tuan sekalian, itu ada keterlibatan manusia. Memang manusia yang menanamnya, memupuknya, menjaganya, tapi mengeluarkan, menumbuhkannya bukan kita, bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan air itu keluarlah, kami tumbuhkan, kami keluarkan dari bumi itu azwajan min nabatin syatta, tumbuh-tumbuhan yang berbagai macam ragam jenisnya, tuan-tuan sekalian. Kulu war'au an'amakum, makanlah dan gembalakanlah binatang ternakmu,
Inna fi dzalika laayatin liulin nuha, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Tuan-tuan sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang berikutnya, minha khalaqnakum, darinya kami ciptakan kamu. Maksudnya dari tanah itu kita diciptakan. Wa fiha nu'idukum, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Wa minha nukhrijukum, dan darinya kamu akan dikeluarkan taratan ukhra, pada kali yang lain. Makanya dulu-dulu tuan-tuan sekalian, kalau ada orang meninggal, orang dulu lah, sekarang mungkin jarang dibuat, ketika sudah dimasukkan, ditanam mayat itu, diambil segempal tanah, dibacakan dia minha khalaqnakum, letak, dibuang dia, dimasukkan ke kubur itu, diambil lagi, wa fiha nu'idukum, diletakkan lagi, diambil lagi, sekepal lagi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ini sebenarnya diciptakan dari tanah itu. Kita diciptakan dari tanah, kita berdiri di atas tanah, makan kita dari hasil-hasil tanah, dan kelak kita akan dikembalikan ke tanah. Sepatutnya kita bersifat tanah, tuan-tuan sekalian, bukan bersifat langit. Kita bersifat tanah, tawadhu kita. Emang ada dua bentuk penciptaan. Adam diciptakan dari tanah, sedangkan kita melalui perkembangan penciptaannya dari mani. Mani itu asalnya dari darah. Darah itu proses dari makan tadi, yang Allah turunkan air dari langit tadi, turun dia ke bumi, lalu segala yang kita makan itu tumbuh dan mengambil sari dari tanah itu. Bahkan ikan yang berenang di sungai, di laut, makan dari hasil-hasil tanah yang ada di laut dan di sungai itu. Maka kita makan itu, tuan-tuan sekalian, itu dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dan mengambil tanah mengambil sari dari tanah itu. Maka jadilah kita sebenarnya dari tanah itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum, darinya kita diciptakan, wa fiha nu'idukum, dan kepadanya kita akan dikembalikan, wa minha nukhrijukum, dan darinya kita akan dibangkitkan lagi, dikeluarkan lagi, tuan-tuan sekalian, taratan ukhra, pada kali yang lainnya. Jadi tanah itu bolehlah kita sebutkan lebih sayang kepada kita dari ibu kandung kita sendiri. Macam manapun sayangnya ibu kandung kita, pasti ada arahan atau perintah-perintah kepada kita untuk urusan-urusan duniawi. Kalau kita sudah meninggal, maka segeralah ditanam, karena bau semakin lama semakin keluar dia, dan orang tidak akan mau mendekat kepada kita. Yang mau mendekat kepada kita dan kita di pangkuannya, tak lain tak bukan adalah tanah itu sendiri. Bahkan istri kita yang kita cintai dan mencintai kita, kalau kita sudah mati, lokeh-lokeh dari tanah katanya busuk. Tapi tanah, tuan-tuan sekalian, berpuluh tahun, beratus tahun dia pangku kita, tak ada masalah. Artinya umpamanya saat tanah itu lebih sayang kepada kita lagi dari orang yang menyayangi kita ini. Itulah diantara tafsiran minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi kita diciptakan dari tanah, kita berdiri di atas tanah, makan dari hasil-hasil tanah,
dan kita dikembalikan kepada tanah itu, maka janganlah kita itu bersifat langit, tuan-tuan sekalian. Walaqad arainahu ayatina kullaha, dan sesungguhnya kami telah perlihatkan kepadanya atau kepada Fir'aun itu, kata Allah, ayatina, ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami, kullaha, semuanya. Fakadzdzaba wa aba, maka dia mendustakan dan dia enggan. Tadi sudah kita jelaskan bahwa bagaimana Allah menciptakan air, Allah turunkan air dari langit atau dari awan, Allah tumbuhkan segala yang tumbuh di permukaan bumi ini. Itu diantara kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada sebagian mengatakan Nabi Musa sempat memperlihatkan pada pertemuan itu tentang keajaiban mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, yaitu sebuah tongkat dan bersinar, bercahaya tangannya itu. Tapi ketika melihat itu, tuan-tuan sekalian, fakadzdzaba wa aba, tapi Fir'aun itu mendustakan dan enggan. Dan begitulah dalam sejarahnya, dari zaman Nabi Nuh alaihissalam hingga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang cepat sekali menerima hidayah itu adalah orang-orang biasa, orang-orang awam itu, tuan-tuan sekalian. Dan petinggi-petinggi dari kalangan masyarakat itu semuanya penentang. Maka termasuklah Fir'aun laknatullah ini, yang kata Allah fakadzdzaba wa aba, maka dia mendustakan dan enggan, tuan-tuan sekalian. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Maka berkata Fir'aun, ajitana litukhrijana, adakah engkau datang kepada kami, litukhrijana, untuk mengeluarkan kami, min ardina, dari bumi kami ini, dari kampung kami ini, bisihrika ya Musa, dengan sihirmu wahai Musa. Jadi tuan-tuan sekalian, pertanyaan Fir'aun dan dijawab oleh Nabi Musa, jawaban-jawaban Nabi Musa itu sebenarnya membuat Fir'aun itu faham bahwa jawaban yang dijawab oleh Musa adalah benar belaka, tuan-tuan sekalian. Karena kuasanya dia, karena sombong dan enggannya, maka dia pertahankan kesombongan itu dan tidak mau mengakui kebenaran yang disampaikan oleh Musa alaihissalam. Bahkan ini satu kesalahan besar ketika Fir'aun berkata, qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Di antara jalan untuk mengalahkan Musa ini, karena pengaruh Musa pada saat itu luar biasa. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa jumlah Bani Israel yang dibawa kelak oleh Nabi Musa itu berjumlah 600.000 orang, jumlah keseluruhannya. Kedatangan Musa itu dinanti dan kehadiran beliau sangat diharapkan, tuan-tuan sekalian. Dan Fir'aun sangat berhati-hati membuat satu tindakan terhadap Musa, takut timbul gejolak di tengah masyarakat itu. Maka di antara sikap yang beliau ambil, Fir'aun, apa dia? Menuduh Nabi Musa, memfitnah Nabi Musa di kalangan masyarakat bahwa Nabi Musa itu adalah seorang penyihir. Padahal itu bukan sihir, itu hal yang nyata. Maka dituduh, apakah engkau ingin mengeluarkan kami dari kampung kami ini, dari bumi ini, dengan sihirmu wahai Musa? Itu bukan sihir, itu mukjizat. Dan yang lebih salah lagi, tuan-tuan sekalian, kata Fir'aun, falana'tiyannaka bisihrin mithlih,
yang artinya maka kami akan mendatangkan kepada engkau sihir yang serupa dengannya. Disangkanya sihir, ini bukan sihir. Jadi pada pertemuan pertama itu dalam riwayat dikatakan sempatlah Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan tongkat itu menjadi ular yang besar. Falanatiyannaka bisihrin misli faj'al bainana wa bainak mau'ida. Maka oleh karena itu buatlah satu perjanjian di antara kami dan di antara engkau. Kata Fir'aun, la nukhlifuhu nahnu wala anta, baik dari pihak kami ataupun pihak engkau. Makanan suwa, satu tempat yang berada di tengah, tuan-tuan sekalian. Jadi Fir'aun ini tidak ada jalan lain lagi selain menantang yang seharusnya ini tidak dibuat oleh Fir'aun, tuan-tuan sekalian. Karena Fir'aun akan dipermalukan. Jadi Fir'aun laknatullah membuat satu perjanjian, dan perjanjian itu diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Perjanjian itu bahwa mari kita berjanji Musa, kalau begitu engkau katakan engkau adalah hebat dan segala macamnya. Kalau begitu kita buat satu perjanjian antara kami dan engkau, dari pihak kami dan pihak engkau. Kita buat satu perjanjian pertemuan, kita adu nih, sihir engkau dan sihir kami, dipertandingkan. Maka dibuatlah satu perjanjian yang di sini sebutkan la nukhlifuhu, yang kita tidak mengingkarinya, kami tidak akan mengingkarinya, engkau juga tidak akan mengingkarinya. Kita sepakati di mana tempatnya. Di sini disebutkan makanan suwa, berada di tengah, artinya tuan-tuan sekalian diatur jaraknya di tengah antara kerajaan tempat sehingga sana Fir'aun berdiam dan tempat di mana Musa berdiam. Dipilihlah tempat berada di tengah antara keduanya itu, supaya adil dia. Begitulah ceritanya. Qala, berkata Musa, mau'idukum yaumuz zinah. Baiklah kalau begitu, aku terima perjanjian kamu itu adalah yaumuz zinah. Yaumuz zinah ini asal arti itu hari perhiasan, di mana kelak ya di hari yang ditentukan itu dihiasi setiap sudut negeri itu karena adanya pertandingan sihir antara Musa dan Fir'aun. Atau kita terjemahkan yaumuz zinah, hari raya, tuan-tuan sekalian. Kapan atau bila waktunya itu, wa ayyuhsyaran nasu duha, bahwa dikumpulkan manusia itu di waktu duha, matahari naik jam 9 atau jam 10 lah, lebih kurang. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang ke-60, fatawalla fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata. Berpaling, atau kita artikan maka Fir'aun meninggalkan tempat setelah diikat satu perjanjian, sepakat akan diadakan pertandingan sihir antara Fir'aun dan Musa. Waktu sudah sepakat dan lain-lainnya, fatawalla fir'aun, maka Fir'aun pun meninggalkan tempat. Fajama'a kaidah, dia kumpulkan tipu dayanya. Summa ata, kemudian dia datang lagi, tuan-tuan sekalian. Jadi dalam pertemuan itu ketika dibicarakan, dibuat satu perjanjian, setelah diikat satu perjanjian, maka Fir'aun itu meninggalkan tempat. Artinya mungkin ke belakang, memanggil pada petinggi-petingginya, dirapatkan macam mana menghadapi Musa ini. Ini mesti menang, tuan-tuan sekalian, mesti menang ini, tak boleh tidak. Setelah dirapatkan segala sesuatunya, segala tipu dayanya dalam menghadapi Musa ini, mungkin 1 minggu setelah itu atau 2 minggu setelah itu, karena di sini tidak disebutkan summa ata, maka datanglah Fir'aun ini pada hari yang
telah ditentukan itu. Nabi Musa pun datang, tuan-tuan sekalian. Itulah diantara makna fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata. Ketika Nabi Musa sudah berhadap-hadapan dengan para penyair Fir'aun, yang kata Ibnu Abbas jumlah penyair Fir'aun itu seramai 72 orang. Memang ada yang mengatakan 80.000 orang amai bona itu. Tak muat bahasa Islam, tak muat itu lah. Amai bona penyihir 80.000. Dikatakan Hamka mengatakan 80.000 orang. Tapi kita ambil pendapat Ibnu Abbas, jumlah penyihir Fir'aun yang mampu beliau hadirkan seramai atau sebanyak 72 orang. Begitu kata Ibnu Abbas. Maka dikumpulkanlah para penyihir-penyihir di setiap negeri itu, terutama di setiap sudut negeri di Mesir itu. Tercapailah terkumpul seramai 72 orang penyihir Fir'aun. Semua mereka diiming-imingkan kekayaan, harta dan lain-lainnya. Jadi ketika Musa sudah berhadapan dengan penyihir-penyihir Fir'aun ini, begitulah kehebatan Musa. Tak ada takutnya, tuan-tuan. Tak gamang dia. Bahkan pada saat itu sebelum dimulai bercakap Nabi Musa di hadapan penyihir Fir'aun ini, yang kata beliau, qala lahum, berkata Musa kepada para penyihir Fir'aun itu. Kita kan kalau tengok penyihir dah takut gitu dah, gamang gitu. Nabi Musa bercakap di hadapan mereka, berkata di hadapan mereka, qala lahum Musa wailakum, celakalah bagi kamu semuanya. Kalau istilah kita di mob, istilah dia, celaka kamu semuanya. La taftaru 'ala Allahi kadziban, janganlah kamu semuanya mengada-adakan atas nama Allah itu satu kedustaan. Karena Nabi Musa tahu apa yang akan mereka perbuat itu adalah satu kepalsuan, satu kebohongan, tuan-tuan sekalian. Maka celaka kamu semuanya yang kamu mengada-adakan di atas nama Allah satu kedustaan, kebohongan, kepalsuan. Fayushitakum bi'azab, dan kamu atau maka kamu akan diazab, ditimpa oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man iftara, dan sesungguhnya telah merugilah orang-orang yang mengada-adakan itu. Berbohong, berdusta, kan merugi orang yang berbohong dan berdusta itu, tuan-tuan sekalian. Mendengar ucapan Nabi Musa, maka di antara mereka Allah sebutkan fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa, maka berbantah-bantahanlah di antara mereka itu tentang urusan mereka. Berbisik-bisik, tuan-tuan. Yang cakap Musa kan betul adanya, tidak salah. Macam mana kita nih, diteruskan atau tidak? Penyihir-penyihir Fir'aun ini adalah orang-orang pintar belaka, tuan-tuan sekalian. Mereka faham, mereka mengerti. Yang mereka buat itu adalah satu kedustaan. Tapi karena diiming harta, jabatan, minal muqarrabin, orang yang akan menjadi dekat dengan Fir'aun, mau tak mau itu yang mereka pilih. Tapi mendengar perkataan Musa, mulai ragu mereka ini. Macam mana kita nih? Berbisik-bisik di antara mereka. Itulah di antara makna wa asarun najwa, menyembunyikan perkataan mereka sesama mereka. Macam mana kita nih? Adakah kita teruskan? Bansai kita nih kalau kita teruskan nih. Tapi di antara penyihir yang berjumlah 72 orang itu, tentu ada orang-orang yang dekat dengan Fir'aun, yang imbalan jauh lebih besar dari penyihir-penyihir yang lainnya. Doktrin itu sudah masuk. Maka orang-orang itulah yang berkata kepada mereka, sesama mereka, untuk menguatkan, meneguhkan hati yang sudah takut tadi itu. Ini bisa jadi bubar nanti nih. Bubar tak mungkin. Orang ramai, ribuan menonton. Qalu inna hadzani, kata penyihir itu sesama mereka. Mereka berkata,
in hazani, bahwa dua orang ini, Musa dan Harun ni, lasahirani, tak lain tak bukan hanya penyihir, dua orang penyihir. Kenapa kalian takut? Sama seperti kita. Lasahirani yuridani, dan mereka berdua visi misinya hanya ingin mengeluarkan, ayyukhrijakum, mengeluarkan kamu, min ardikum, dari kampung halaman kamu, bisirhima, dengan sihirnya. Mereka ada sihir, kita pun ada sihir. Mari kita bertanding, jangan ragu. Wa yadhhaba bi tariqatimul musla, dan akan menghilangkan cara hidup kamu yang utama. Kalau menang kita hari ini, kita akan menjadi orang-orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Fir'aun. Oleh karena itu jangan ragu. Begitulah perkataan sesama penyihir-penyihir itu, tuan-tuan sekalian. Maka dikatakan lagi, fa'ajmi'u kaidakum, maka kumpulkanlah tipu daya kamu itu. Apa tipu daya itu? Tali-tali dan tongkat-tongkat. Persiapkan tongkat-tongkat kamu, tali-tali yang untuk kamu sihirkan itu. Summa tu safa, kemudian datanglah secara berbaris, jangan sendiri-sendiri, teguhkan keadaan. Maka di ujung ayat ini, waqad aflahal yauma man ista'la, dan sungguhnya telah beruntunglah, berbahagialah pada hari ini, man ista'la, barang siapa yang menang. Tuan-tuan sekalian, kalau menang hari ini, menang kita seterusnya. Kalau kalah kita, hajablah kita. Mendengar perkataan itu, bangkitlah semangat para penyihir-penyihir lagi. Maka berhadapanlah mereka dengan Musa, Nabi Musa AS. Qalu, mereka pun berkata, qalu ya Musa, wahai Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Ini tuan tu sudah berhadapan antara Musa dan penyihir Fir'aun. Penyihir Fir'aun berkata, wahai Musa, atau adakah engkau yang dahulu melemparkan, atau kami yang terlebih dahulu? Iko bukan lumba main bola, iko lumba sihir. Anehnya, orang tak percaya pada sihir. Sampai sekarang ada orang tak percaya pada sihir. Zaman dulu banyak cerita sihir, tuan-tuan sekalian. Bersilam ada sihir, bersilam tak ada. Ya, bersilam tak ada. Bersilam ni murni dari itu semuanya. Kalau tuan guru dulu tu kau jauh doa, berdoa saja dia. Hajat-hajat apa didoakan, bukan untuk diramalkan dia, didoakan dia supaya tercapai hajat-hajatnya. Kita mendoakan kebaikan-kebaikan itu kepada orang. Terkadang dalam tuajuh itu begitu dia, ya Allah, sampaikanlah segala hajat orang yang datang ke bersilam ini. Kami dulu atau engkau dulu? Begitulah kekiau bahasa bersilamnya itu. Kata Musa, qala bal alqu, bahkan engkaulah dahulu, lemparkanlah terlebih dahulu. Jadi tuan-tuan sekalian, Ibnu Katsir itu menceritakan, itu jumlah tongkat dan tali itu ratusan dia. Ratusan. Kalau satu tongkat itu aja dia beratnya 1 kilo. Contohnya nih, ya, satu tongkat itu aja beratnya 1 kilo. Kalau ada 100 tongkat, 100 kilo. Boy, nah, 20 kilo aja kita angkat, tak sanggup gitu, ikut 100 kilo. Kalau kita perkirakan satu tongkat itu 1 kilo beratnya, dilemparkanlah mungkin dalam 100, contohnya nih, 100 kilo. Ketika penyihir-penyihir Fir'aun itu melemparkan tongkat-tongkat dan tali-tali di hadapan Fir'aun, disaksikan ribuan mata. Fa'idha hibaluhum wa isiyuhum, maka tuan-tuan sekalian, tali-tali mereka itu, tongkat-tongkat mereka, yukhayyalu ilahi min sihrihim, terbayang kepadanya
min sihrihim, dari sihir mereka, anna tas'a, seakan-akan dia berjalan tuan-tuan sekalian. Fa'aujasa fi nafsihi khifata Musa, timbullah rasa takut Musa ini dalam dirinya. Nabi Musa ini takutnya bukan kepada diri itu. Nabi Musa ini nabi, tak ada takutnya dah. Yang beliau takutkan ketika sihir itu dapat mempengaruhi pandangan orang-orang yang ada sehingga berubah iman mereka, tuan-tuan sekalian. Yang sudah beriman nanti kembali kepada agamanya. Itu yang ditakutkan oleh Nabi Musa, bukan takut kepada dirinya melihat tentang sihir-sihir itu. Fa'aujasa fi nafsi khifata Musa, takut Nabi Musa tadi, terpengaruh orang-orang yang ada di sekeliling itu. Qulna la takhaf, kami berfirman, kami berkata, la takhaf, jangan engkau takut, innaka antal a'la, sesungguhnya engkaulah yang tinggi, tak ada yang tinggi lagi, engkaulah, kata Allah. Wa alqi ma fi yaminik, maka lemparkan apa yang ada di tangan kananmu itu. Wah, ini sudah cerita berulang kali, tuan-tuan sekalian. Tangan kanan, bukan tangan kiri dah, Saya sebut tangan kanan dia. Wa alqi ma fi yaminik, lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Talqaf ma sana'u, dia akan menelan apa yang mereka perbuat itu. Innama sana'u kaidu sahir, sesungguhnya mereka buat itu adalah tipu daya seorang tukang penyihir saja. Sahir haitsu ata, dan tidak akan berbahagia tukang sihir di mana saja dia datang. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam riwayat itu disebutkan ketika datang perintah itu, maka dilemparkanlah tongkat yang ada di kanan, seperti beliau pernah melemparkan tongkat itu baik di lembah maupun di hadapan Fir'aun. Riwayat mengatakan, banyak riwayat mengatakan ular itu bukan seperti ular itu, ular piton, tuan-tuan sekalian. Dilemparkan tongkat terus menjadi ular piton yang melahap semua yang ada di hadapan itu. Cepat berbisa dan melahap semua ular-ular yang ada itu. Itulah yang saya katakan tadi, kalaulah satu tongkat beratnya 1 kilo, kalau ada 100 tongkat yang dilemparkan ada 100 kilo, 1 kilo menjadi 100 kilo dimakan oleh ular Nabi Musa alaihissalam. Kemudian diambil kembali, sentuh saja diambil kembali menjadi tongkat. Kemana tadi itu yang 100 kilo itu, kemana dia? Ini membuktikan ini adalah bukan sihir. Belum lagi talinya, kalau dikumpulkan mungkin beratus kilo, dimakan semuanya, diambil lagi, hilang semuanya. Tak bertambah berat tongkat Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika itu tuan-tuan sekalian, melihat kejadian itu, fa'ulqiyas saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Semuanya tunduk tersungkur beriman kepada Tuhannya Harun dan Tuhannya Nabi Musa alaihi wassalam. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kebenaran sudah datang, maka datanglah kepercayaan dan iman itu, tuan-tuan sekalian, sehingga berimanlah para penyihir Fir'aun di hadapan Musa dan di hadapan Fir'aun itu sendiri serta orang-orang yang datang pada saat itu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diberkati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan sambung perkataan Fir'aun dalam firman Allah ini, qala amantum lau qabla an adzana lakum innahu lakabirukumul ladzi 'allamkum sihar. Itulah di antara perkataan Fir'aun laknatullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma
wa tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.